Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Gak terasa ya, konten Hunter x Hunter episode udah gak ada sebulan lebih. Sebulan. Kesabaran bener-bener diuji dah. So, tanpa banyak emeng lagi, biar gak bertambah ujian kesabarannya, yuk let's go mawon menuju ke konten yang terkenal akan kentangnya ini. Let's go, enjoy Hunter x Hunter episode 181. Go, go, go. Di episode sebelumnya, kita mendapati Belrente yang berhasil membuat Komandan Ruangan 1013, Verge, percaya akan keberadaan Nen. Padahal, nih orang sebelumnya sangat ngotot kalau Nen hanyalah omong kosong belaka. Ya, syukurlah sekarang Verge percaya akan Nen dan mulai akan mengikuti saran Kurapika supaya bisa lebih waspada dalam menjaga Prince Marayam dari mara bahaya. Dan sekarang tinggal mencari cara untuk memecahkan misteri Ruangan 1013 yang bisa pindah dimensi. Mari kita coba simak apakah di episode kali ini ada clue-nya atau enggak. Cerita kali ini dimulai dengan menampilkan Prince Hulkenberg yang sedang berusaha menemui ayahnya King Nasubi di ruangannya, cuma tak dibolehkan oleh Royal Army. Menurut Royal Army, pertemuan secara khusus di luar jadwal jamuan pesta, baik itu oleh anak-anaknya maupun orang lain, tak diperbolehkan sama sekali, kecuali King Nasubi sendiri yang memerintahkan. But tetap saja Prince Hulkenberg gak terlalu peduli dengan penjelasan Royal Army guys. Malah Prince Hulkenberg menitipkan sebuah surat pada salah satu Royal Army untuk memberikan surat tersebut pada ayahnya. Dan pangeran ke-9 Kakin ini akan terus datang membawa surat setiap hari sampai dia dipertemukan dengan King Nasubi. BTW, bagi yang mungkin belum tahu kenapa Prince Hulkenberg sengotot itu untuk bertemu dengan ayahnya, well, alasan paling masuk akalnya adalah Prince Hulkenberg akan berusaha sebisa mungkin membujuk ayahnya agar kompetisi ini tak memakan korban lagi. Next, kita pindah ke posisi ruangan pengadilan yang ada di kapal Blackwell ini ya. Di sini kita mendapati Prince Benjamin dan Prince Camilla sedang disidang oleh Hakim Cleopatra. Sidang kali ini membahas percobaan pembunuhan yang mau dilakukan oleh Prince Camilla. Tapi karena you know lah, minimnya bukti dan masih banyak sekali kejanggalan, sidang yang dipimpin oleh Cleopatra ditunda untuk sementara waktu. Dan Prince Camilla jadinya bisa lepas dari cengkraman kakaknya dan terbebas untuk sementara ini. Walau secara harfiah saja sih, karena kenyataannya Prince Camilla sedang diawasi gerak-geriknya oleh Prince Benjamin yang telah menguasai kekuatan Nen warisan milik Muse, yaitu Secret Window. Dengan kekuatan Nen burung hantu spesial ini, Prince Benjamin bisa melihat Prince Camilla kemanapun perginya dan apapun yang dia lakukan. You know what I mean kan? Next, maju sehari, tepatnya pukul 10 pagi lebih sedikit lah. Di ruangan 1014, ada Kurapika sedang melakukan latihan Nen kepada para bodyguard lainnya. Cuma ada masalah serius kali ini guys, karena ada 3 kasus pembunuhan lagi, dan terbunuhnya pun sama, yaitu terkena Nen Silent Majority yang bisa menguras darah korban sampai habis itu loh. Di sini, Kurapika makin bingung dan agak khawatir sekaligus panik dengan kejadian ini. Menurutnya, adanya korban yang terus bertambah bakal membuat para bodyguard lain yang ikut dalam pelatihan Nen ini ya bakalan mencurigainya kalau Kurapika lah yang sebenarnya membunuh semua orang. Tapi mau gak mau ya, Kurapika harus menjelaskan semua ini pada semua bodyguard yang masih menjalani latihan Nen ini guys. Dan benar saja ya, apa yang Kurapika khawatirkan terjadi. Maor dan Satobi yang cukup berpengalaman karena udah tua, sangat mencurigai Kurapika kalau latihan Nen ini hanyalah omong kosong belaka. Tujuan asli Kurapika adalah menghabisi bodyguard pangeran lainnya. Mendengar ucapan dari 2 orang tua ini, Kurapika mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Tapi tetap saja, alasan-alasan Kurapika kurang kuat. Mengingat ya, bukti kematian yang tiada henti dari pelaku Nen Silent Majority membuat Kurapika gak bisa beralasan secara logis. Andai pun bisa, alasan Maor dan Satobi lebih masuk akal karena bukti-buktinya ada. Sedangkan apa yang Kurapika sampaikan kelihatan ambigu semua. Disinilah Kurapika mulai terpojok. Untung di saat Kurapika gak bisa menjawab pertanyaan Maor dan Satobi, Belrente tiba-tiba angkat tangan dan memberikan alasan logis terkait pembunuhan yang terjadi seperti sengaja dilakukan untuk menimbulkan perpecahan yang imbasnya Kurapika atau Prince Wobble yang nantinya dalam posisi berbahaya. Poinnya di sini Belrente menjelaskan kalau latihan Nen ini dihentikan dan masih menuduh Kurapika dalam semua pembunuhan ini ya. Yang paling rugi adalah semua orang yang ikut dalam latihan Nen ini. Mereka gak bisa tahu pembunuh sebenarnya dalam insiden Nen Silent Majority dan mereka juga kehilangan kesempatan untuk mempelajari hal yang baru, yaitu Nen.
So, bagi Bellerente, kalaupun Maor dan Sotobi masih menganggap Kurapika pembunuhnya, apa nggak lebih baik Maor dan Sotobi saja yang berhenti dari latihan Nen ini? Jangan malah ngajak yang lain meragukan ketulusan Kurapika mengajari Nen. Wow, keren ya Bellerente. NBTW, di sini lewat Bellerente juga, kita juga jadi mengerti tentang kode etik dari para hunter yang sesuai dengan namanya adalah pemburu. Begitu misi selesai dikerjakan dengan segenap kemampuan dari seorang hunter ya, maka hunter tersebut akan pindah ke misi lainnya. Well, sebuah kode etik yang luar biasa kan? Anyway, setelah semua bodyguard mendengar apa yang Bellerente ucapkan, mereka jadi terdiam, tapi tidak untuk Kurapika. Malah di sini Kurapika mengajak Bellerente untuk berbicara empat mata dengannya, guys. Tentu para bodyguard lain langsung menatap tajam apa yang Kurapika dan Bellerente lakukan. Bahkan menurut Bellerente ya, bisa bahaya loh kalau Kurapika berbicara sendirian bersamanya. Kan bisa dicurigai kalau dirinya bersama Kurapika adalah dalang pembunuhan. Tapi Kurapika gak peduli hal itu, malah mereka berdua pun pindah tempat dan berbicara empat mata. Ternyata Kurapika mengajak Bellerente itu untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya dalam berargumen dan membantunya mempertahankan latihan Nen ini sampai selesai. Bellerente pun membalas no problem karena baginya dia tadi berbicara seperti itu karena dia juga ingin minta bantuan pada Kurapika, yaitu meminjam Bill selama 10 menit untuk diajak Bellerente ke ruangan 1013 yang berpindah dimensi ruangan aslinya. Bill diajak ke sana cuma sampai pintu depan saja sih, berpura-pura untuk ngobrol dengan Bellerente, padahal sebenarnya ngobrolnya itu adalah sebuah komunikasi satu arah agar para bodyguard seperti Hanzo dan Biscuit tahu informasi yang ada di luar. Hal ini dilakukan Bellerente agar tak menimbulkan kecurigaan kalau Prince Marayam dan semua bodyguard beserta pelayan hilang. Bisa makin runyam kan nanti situasinya kalau para Royal Army tahu hal ini atau pangeran lain lah minimal tahu kabar ini. Ya syukurlah sih Kurapika mengizinkan Bellerente membawa Bill. Next, pindah ke ruangan 1010 di kamar Prince Kaco sendiri ya, yang saat ini Prince Kaco sedang memanggil Melody. Tentu, Melody langsung datang memenuhi panggilan Prince Kaco, tapi saat Melody sampai di hadapan Prince Kaco, dia bingung. Kenapa Prince Kaco berkata hal-hal yang simple seperti bukan dirinya saja? Nah, akhirnya guys, Melody sadar kalau Prince Kaco menyembunyikan sesuatu yang ternyata Prince Kaco mengirimkan sandi Morse lewat alat yang dipegangnya secara sembunyi. Dan suara alat ini ya, hanya bisa didengar oleh Melody dan Prince Kaco seorang. Dalam sandi Morse ini pun, Prince Kaco meminta Melody untuk pergi ke dapur membuka salah satu laci dan mengambil sesuatu. And begitu membuka lacinya ya, yang isinya adalah alat komunikasi rahasia ya, yang hanya bisa digunakan oleh Prince Kaco dan Melody. Maka sang hunter suara ini langsung paham kalau Prince Kaco benar-benar berjuang keras agar bisa bertahan hidup agar tidak terbunuh. Jadi Melody di sini ya berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, Melody bakal menyelamatkan Prince Kaco. Next, pindah lagi ke ruangan 1003, tempat dimana Prince Zhangle yang lagi-lagi mendapatkan koin misterius lagi guys. Cuma kali ini Prince Zhangle gak ingin tinggal diam, dia langsung menanyakan Coven Toba terkait koin ini yang pastinya berhubungan dengan Nen Beast dan itu artinya ada hubungannya dengan Nen. Karena Prince Zhangle yang bertanya, Coven Toba pun menjawab kalau koin tersebut kemungkinan adalah Gu Genka. Dan untuk kemampuan koinnya, berdasarkan pengalaman Coven Toba, melihat koin-koin ini masih belum ada efeknya, dia berpendapat harus ada syarat yang terpenuhi terlebih dahulu agar kekuatan dari koin bangkit. Interesting nih. Next, maju lagi sehari, totalnya sudah 4 hari perjalanan berlalu di Blackwell ini. Kita dipindah ke ruangan 1011, tempat di mana Prince Fugetsu sedang mempelajari kekuatan Guardian Nen Beast yang dimilikinya. Prince Fugetsu di sini guys sadar kalau kekuatannya hanya akan aktif sekali dalam sehari dan banyak sekali kompleksitas kekuatan lorong ajaib yang masih belum bisa dipahaminya. Oleh karena itulah Prince Fugetsu harus memastikan 100% cara kerja kekuatan ini sesegera mungkin agar bisa dimanfaatkannya untuk kabur bersama saudari kembarnya. Next, kita ke bagian paling the best menurut Mr. K ya. Kita pindah ke ruangan 1004, tempat di mana Prince Seritnit sedang melakukan latihan Nen. Cuma di sini latihan Nennya agak terganggu gara-gara salah satu bodyguardnya Danjin melaporkan kalau Myuhan yang ikut dengannya untuk latihan Nen bersama Kurapika telah meninggal. Menariknya ya, Prince Seritnit di sini tak menaruh rasa iba sama sekali kalau salah satu bodyguardnya ada yang meninggal. Malah dia lebih tertarik dengan pendapat Danjin. Adanya kematian seperti ini, apakah membuatnya mundur atau tidak dari ikut latihan Nen?
Dan Jin pun menjawab akan tetap ikut karena baginya Kurapika tak berkata bohong. Nah, Prince Eritnes mendengar jawaban Dan Jin seperti itu ya, kembali mengatakan kalau bisa saja latihan Nen tersebut adalah salah satu syarat Kurapika atau mungkin pembunuhnya untuk mengaktifkan kekuatan. Apalagi tak menutup kemungkinan ya, ada Nen user yang bisa mengendalikan hati seseorang kan? Jadi bagi Prince Eritnes ketika Dan Jin kembali dari latihan Nen setelah selesai ya, Prince Eritnes meminta akan bukti nyata kalau Dan Jin masih berpihak padanya. Wow, ngeri-ngeri sedap ya. Next, setelah Dan Jin menyetujui perintah dari Prince Eritnes, kini kita fokus lagi ke latihan Nen Pangeran Saiko yang kali ini ingin melakukan testing lanjutan agar dia bisa mengetahui tipe Nen apa yang dimilikinya. Nih Pangeran meminta persetujuan Theta agar dia bisa melakukan tes Nen ini. Awalnya Theta sih gak mau menuruti Prince Eritnes, tapi karena menurut Theta is no problem, maka dimulailah tes air dan daun ini untuk menentukan jenis Nen dari Prince Eritnes. Guys, kejutan pun dimulai dari sini, karena hasil dari tes Nen ini ya, membuat air mendidih, daunnya langsung lenyap seperti mengering tanpa sisa, dan air pun mengeluarkan bau yang busuk sekali. Kejadian ini sangat langka, bahkan sekelas Theta saja tak pernah melihat ada orang yang punya tipe Nen ini. Menurut Theta, Nen Prince Eritnes adalah spesialis alias tokusitsu yang sangat mengerikan dan sangat jahat. Semua hal tentang Eritnes Wigoro di luar batas normal. Wah, bakat jadi antagonis ngunggulin Hisoka nih. Sayang episode kali ini kentang di sini, oke? Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Keep santuy, oke? So, see you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.